Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Mukhlisin dan teman-teman. Perkenalkan anggota kelompok kami Muhtafikur Rahman 2024-11455 Arif Putra Ditya NIM 2024-11466 Nasuka Yogi Andika Valentino 2024-11468 Deswita Amelia Putri 2024-11470. Untuk mempersingkat waktu, silakan menonton video presentasi dari kelompok kami. Pengertian dan tujuan orientasi. Orientasi adalah proses awal yang dilakukan perusahaan untuk memperkenalkan karyawan baru pada lingkungan kerja mereka. Melalui kegiatan ini, karyawan dikenalkan dengan tujuan dan visi perusahaan agar memahami arah dan nilai yang ingin dia capai. Struktur organisasi, supaya tahu siapa atasannya dan bagaimana alur koordinasi, aturan dan kebijakan kerja, rekan kerja serta budaya kerja. Tujuan orientasi, membantu adaptasi karyawan baru agar cepat mengenal lingkungan kerja, aturan dan rekan kerja, mengurangi kecemasan dan kebingungan, mempercepat produktivitas, menumbuhkan loyalitas terhadap perusahaan, membangun hubungan kerja yang baik. Isi program orientasi 1. Sambutan dari pinjaman HR atau manajer, memberikan kesan pertama yang positif dan membuat karyawan merasa diterima. 2. Pengenalan visi, misi, dan nilai perusahaan agar karyawan memahami arah, tujuan, dan budaya kerja yang dijalankan. 3. Struktur organisasi supaya tahu posisi, tanggung jawab, dan alur komunikasi dalam perusahaan. 4. Kebijakan dan peraturan kerja seperti jam kerja, etika, sistem cuti, serta peraturan keselamatan. 5. Tur fasilitas kantor atau area kerja, mengenalkan tempat kerja, ruang istirahat, dan fasilitas pendukung lainnya. 6. Penjelasan tunjangan dan sistem gaji, memberikan pemahaman tentang kompensasi, insentif, serta hak dan kewajiban karyawan. Selanjutnya, pengertian employee training. Employee training atau pelatihan karyawan adalah proses yang dirancang secara sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan agar dapat menjalankan pekerjaannya dengan lebih efektif dan efisien. Pelatihannya biasanya dilakukan setelah orientasi, dengan tujuan agar karyawan lebih memahami cara kerja dan tanggung jawabnya, dapat menyesuaikan diri dengan teknologi dan metode baru, mampu memberikan hasil kerja yang optimal. Employee training. Tujuan utama pelatihan karyawan adalah membantu karyawan meningkatkan kemampuan agar kinerja perusahaan juga ikut berkembang. 1. Meningkatkan kinerja karyawan. Dengan pelatihan, karyawan lebih terampil dan mampu menyelesaikan tugas dengan hasil yang lebih baik. Yang kedua, mengurangi kesalahan dalam pekerjaan. Pemahaman pekerja yang lebih dalam membuat karyawan bisa bekerja lebih teliti dan sesuai prosedur. Ketiga, menyesuaikan diri dengan teknologi baru. Pelatihan membantu karyawan beradaptasi dengan perubahan dan inovasi di tempat kerja. Keempat, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Waktu kerja lebih efektif karena karyawan memahami cara kerja yang benar dan cepat. Dan terakhir, menyiapkan karyawan untuk promosi. Training menjadi bekal penting agar karyawan siap memegang tanggung jawab yang lebih tinggi di masa depan. Selanjutnya, jenis-jenis training. Dalam perusahaan, pelatihan karyawan dilakukan dengan berbagai cara tergantung kebutuhan dan jenis pekerjaan. Berikut 4 jenis utama training yang umum digunakan. 1. On the job training. Pelatihan langsung di tempat kerja. Karyawan belajar sambil praktek. Biasanya dibimbing oleh atasan atau rekan kerja berpengalaman. Contohnya, karyawan baru diajari cara mengoperasikan mesin produksi. Yang kedua, on the job training. Dilakukan di luar kerja seperti seminar, kursus, atau workshop. Fokus pada teori dan pengembangan kemampuan sebelum diterapkan di pekerjaan. Yang ketiga, coaching dan mentoring.
Karyawan dibimbing secara langsung oleh atasan atau senior. Tujuannya untuk mengembangkan kemampuan teknik sekaligus soft skill. Yang keempat, learning atau online training. Pelatihan berbasis digital melalui video, modul online atau platform pembelajaran praktis, fleksibel, dan bisa diakses kapan saja. Manfaat orientation dan training. Bagi perusahaan, ada 3 manfaat. Yang pertama, produktivitas meningkat karena karyawan bekerja lebih terampil. Yang kedua, turnover menurun. Karyawan merasa betah dan loyal. Yang ketiga, citra perusahaan membaik karena dinilai peduli pada pengembangan SDM. Yang kedua, manfaat bagi karyawan. Yang pertama, lebih percaya diri dalam menjalankan tugas. Yang kedua, paham peran dan tanggung jawab di tempat kerja. Dan terakhir, peluang karir lebih besar karena kemampuan terus berkembang. Studi kasus. Contoh, PT Telkom Indonesia. PT Telkom memiliki program Telkom Employee Onboarding yang dirancang untuk membantu karyawan baru beradaptasi dan memahami budaya kerja perusahaan. Program ini mencakup yang pertama, orientasi karyawan baru untuk mengenal visi, misi, dan struktur organisasi. Yang kedua, pelatihan digital, skill, dan customer service agar karyawan mampu menghadapi kebutuhan pelanggan di era teknologi. Yang ketiga, pengenalan budaya kerja berbasis nilai integrity, enthusiasm, dan totality yang menjadi pedoman seluruh karyawan Telkom dalam bekerja. Melalui program ini, Telkom berhasil menciptakan lingkungan kerja yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan terbaik. Kesimpulan, orientation dan training adalah dasar penting bagi keberhasilan karyawan. Keduanya membantu proses adaptasi, meningkatkan kemampuan, dan membangun komitmen terhadap perusahaan. Dengan program orientasi dan pelatihan yang baik, karyawan menjadi lebih produktif, loyal, dan siap berkontribusi untuk mencapai tujuan perusahaan.